Berbicara soal gagal, aku rasa masih banyak dari diri kita yang takut buat gagal. Dan aku pun dulunya juga kayak gitu. Tapi setelah aku mempelajari dua hal ini, aku rasa sudut pandangku soal kegagalan sudah mulai berubah. Dan hari ini aku udah mulai mengerti bahwa kegagalan itu nggak seburuk itu, dan akhirnya aku bisa untuk menghadapi kegagalan itu meskipun menurut orang lain itu ialah hal yang sangat menyakitkan. Penasaran? Aku Dimas, dan hari ini mari kita bahas dua hal yang membuat aku nggak takut lagi buat gagal. Yang pertama, kita tuh harus tahu, sebenarnya kita itu takut gagal atau takut terlihat gagal. Mostly dari kita, kebanyakan dari kita, itu takut terlihat gagal. Kita takut ditertawakan, bukan benar-benar takut gagal. Contohnya di sini aku sendiri. Mungkin teman-temanku ngira bahwa aku itu baru ngemulai YouTube itu pas akhir-akhir kelas 12 SMA. Padahal kenyataannya, aku itu udah mulai nge-YouTube sejak aku kelas 5 SD. Tapi pas masih kelas 5 SD itu, aku bener-bener takut terlihat gagal. Aku takut ditertawakan sama teman-temanku kalau misalkan subscriberku nggak naik, viewsnya nggak naik gitu teman-teman. Makanya aku nggak pernah nge-publish channel YouTubeku sejak dulu. Tetapi sekarang, meskipun oke lah let's say subscriberku masih stuck di 36, viewsku juga stuck di puluhan aja, aku sama sekali nggak malu. Aku sama sekali nggak takut terlihat gagal di mata temanku. Karena menurutku meskipun ya aku itu terlihat gagal dengan views dan juga subscriberku yang stuck di angka yang segitu-gitu aja, aku masih belum gagal. Tetapi aku masih belum berhasil. Aku baru bisa dicap gagal, aku baru bisa dicap sebagai pecundang, baru ketika aku berhenti YouTube. Tetapi ketika aku masih berjalan, ketika aku masih meneruskan channel YouTubeku, aku masih belum gagal, tetapi aku masih belum berhasil. Yang nomor dua ialah, kalau kita takut gagal, sebenarnya itu sama aja kita itu takut buat berhasil. Kenapa aku ngomong demikian? Teman-teman pernah nggak dengar kalimat seperti ini? Kegagalan ialah satu langkah menuju keberhasilan. Misalkan kita gagal, dari kegagalan itu, umumnya kita bakal mendapatkan suatu pengalaman. Kita akan mempelajari pengalaman itu, mengapa kita bisa gagal, mengapa kita bisa seperti ini. Dan dari evaluasi seperti demikian, kita akhirnya bisa satu langkah lebih baik daripada hari kemarin. Dan ketika kita menghadapi tantangan yang sama, kita bakal jauh lebih siap. Dulu ketika aku mulai lari di bulan April 2026, pesku itu masih tergolong sangat lambat kalau dibandingin sama teman-temanku. Pesku itu masih 5,20 dan itu benar-benar lambat. Tetapi 2 bulan setelahnya, which is itu bulan Juni 2026, sekarang pesku udah naik ke 4 menit 38 detik. Dan aku cukup bangga dengan diriku sendiri, karena yang awalnya aku tuh bener-bener lambat soal lari, meskipun aku backgroundnya atlet bola ya. Akhirnya aku bisa memforsir diriku, aku setiap harinya bisa latihan, leg day lari gitu-gitu aja. Hingga akhirnya aku bisa mencapai PES 4.38 itu. Ya meskipun itu masih sedikit jauh dari target awalku yakni PES 4.00 ya. Tetapi dari situ aku juga belajar bahwa kegagalan itu memberikan aku pengalaman dan juga pembelajaran. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah mendapatkan pengalaman. Maka semakin sering kita gagal, maka akan semakin dekat kita dengan keberhasilan. Itulah mengapa kita nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak pernah gagal. Aku Dimas, yang huruf S-nya. See you on the next video.